Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Jeffrey Handoko Putra. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai manajemen risiko dalam mengolah sistem informasi. Kita akan lihat pertanyaan pertama, yaitu adalah mengapa perlu manajemen risiko dalam mengolah sistem informasi. Dan supaya mudah, kita lihat ilustrasi yang menarik sebagai berikut. Kita perhatikan di sini kondisi perusahaan jika mengabaikan yang namanya risiko. Lihat gambarnya cukup menarik, ilustrasi ini. Kita lihat bahwa banyak hal yang terjadi jika kita mengambilkan risiko. Ya, dari bagian atas itu ya. Nah, inilah kondisi yang ada di dalam perusahaan kita. Dengan adanya manajemen risiko, kita bisa menghindari kerugian yang berlebihan. Kita tahu bagaimana cara mengatasi risiko, sehingga tidak mendatangkan suatu biaya yang cukup besar. Tidak ada salah penanganan risiko. Risiko ini macam-macam. Risiko secara umum itu bisa berupa ancaman terhadap reputasi perusahaan, risiko terhadap kesediaan sistem informasi, risiko yang membuat sistem menjadi mati, ya, banyak sekali risiko yang muncul. Nah, di balik risiko tentunya itu ada profit. Jadi kalau perusahaan kompetitor tidak berani menyelesaikan suatu risiko tertentu dan perusahaan kita mampu menyelesaikan risiko, maka akan memberikan daya saing dan ada profit yang datang. Tentunya perlu pengontrol yang tepat. Jadi kalau diumpamakan kita ingin menuju suatu tempat menggunakan mobil pribadi, kita yang mengendarai itu memiliki kontrol terhadap sistem. Kita memiliki kontrol terhadap setir mobil kita, terhadap gas, terhadap rem. Itu merupakan kontrolnya. Kemudian, indera mata kita dan pendengaran kita melihat bagaimana kondisi di sekitarnya. Kita melihat kaca spion di situ, melihat rambu-rambu di jalan. Dan jika kita tidak mematuhi semua rambu di jalan, dan kita tidak menggunakan mata dan pendengaran kita, maka bisa terjadi kecelakaan, jadi risiko yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menggunakan semua kemampuan kita. Kemudian di sini juga bisa mempengaruhi reputasi. Jika kita tidak mengelola risiko dengan baik, kita membiarkan terjadi suatu penurunan kualitas layanan, maka pelanggan tidak akan percaya kepada sistem informasi kita. Bahkan tidak mau lagi memakai sistem informasi kita. Dan yang terakhir adalah dengan menjamin suatu sustainabilitas terhadap perusahaan. Jika terjadi suatu risiko yang muncul dan perusahaan tetap tangguh untuk menyelesaikannya, maka perusahaan akan tetap berlangsung atau sustainabilitas. Dalam ilmu sistem informasi, ada yang disebut dengan controllable and observable. Sistem yang dapat dikontrol dan sistem yang dapat diamati. Cara mengontrolnya tentunya salah satu dengan mata kuliah ini, yaitu dengan mata kuliah manajemen sistem informasi. Sedangkan untuk mengontrolnya juga dapat digunakan mata kuliah IT Governance atau tata kelola teknologi informasi. Sedangkan sisi untuk observable-nya itu adalah mata kuliah audit. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memahami risiko untuk mengendalikan suatu sistem informasi. Pada saat berikut ini, kita akan melihat bagaimana yang disebut dengan risiko itu seperti apa. Apa saja yang disebut dengan risiko? Risiko itu sebetulnya bisa berupa suatu konsekuensi dari tindakan yang kita pilih. Jadi kalau kita mengambil suatu tindakan, itu pasti ada risikonya. Itulah konsekuensi. Konsekuensi dari pengambilan keputusan, bisa saja. Yang kedua, risiko itu bisa berupa sistem yang tidak sempurna. Jika sistem tidak sempurna atau ketahanan dari sistem tersebut tidak baik, maka akan muncul risiko. Atau kalau kita menggunakan sistem yang tidak sempurna, masih ada bug-nya, masih ada kelemahannya,
UI dan UX-nya masih belum diperhatikan, maka tentu pelanggan akan merasa bahwa sistem tersebut tidak sempurna. Atau mungkin kalau kita menggunakan suatu aplikasi pada Android, pada saat diupdate, kita merasakan bahwa hasil update-nya tersebut tidak sesempurna atau sebaik versi pertamanya. Maka tentunya ada resiko di situ. Resikonya apa ya? Para pengguna akan komplain bahwa hasil update-nya tidak sebaik yang ada sebelumnya. Yang ketiga adalah non-conformity. Non-conformity itu berarti tidak mengikuti standar. Jika kita tidak mengikuti suatu standar, apakah itu standar dari software, perangkat lunak, atau standar dari sistem informasi, atau standar dari aturan pemerintah, atau yang paling gampang, standar operational procedure atau yang dikenal dengan SOP. Jika kita tidak mengikuti SOP mengenai risiko, maka risiko akan menjadi risiko baru. Maka kita tahu yang namanya standarnya apa, nah kita harus mengikuti, jangan sampai jika tidak diikuti akan menjadi suatu risiko yang baru. Nah, itu jadi kita ulangi bisa berupa suatu konsekuensi, non-conformity, atau juga bisa suatu ketidaksempurnaan dari sistem. Kita lihat definisi mengenai risiko. Yang pertama, untuk mengolah suatu risiko, kita harus tahu aset. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita salah menempatkan yang mana aset, yang mana bukan aset. Aset ini bukan hanya sesuatu sarana infrastruktur, tapi semua yang bisa terganggu oleh adanya risiko. Berarti kalau aset harus kita lindungi. Kemudian kita harus menilai asetnya apa saja yang harus kita lindungi dan apa yang tidak. Misal sebagai contoh, salah satu cara yang sering kita lakukan, misalkan dalam server kita penuhi dengan film-film yang kita download yang tidak legal. Kita anggap itu sebuah aset. Dan sebetulnya itu secara organisasi, film-film yang kita download tersebut bukan suatu aset, hanya untuk menjadi entertainment bagi kita. Kita salah memasukkan ke dalam server menjadi penuh, kinerjanya menjadi berkurang karena banyak sekali file-file yang sebetulnya tidak diperlukan oleh server dalam melayani customer. Kemudian ada suatu ancaman. Ancaman ini bisa mengganggu dan bisa membawa resiko. Kemudian ada vulnerabilitas. Vulnerabilitas berupa kerentanan atau ketidaksempurnaan sistem yang dapat kita kembangkan secara internal terhadap penanggulangan atau mengantisipasi terjadinya threat. Tetapi tanpa threat pun, ketika kita menggunakan sistem yang tidak sempurna, maka akan terjadi resiko. Jadi vulnerabilitas berupa kerentanan atau kelemahan dari suatu sistem. Kemudian ada likelihood dan impact. Likelihood ini berarti kejadian terjadinya resiko, terjadinya ancaman yang masuk. Sedangkan impact itu merupakan dampaknya jika suatu risiko muncul. Tentunya sebagai pengguna sistem informasi, pengguna layanan informasi, kita tidak ingin sistem informasi kita yang kita gunakan sering-sering error, sering-sering tidak dapat digunakan. Misalkan kita mengisi pulsa pada suatu provider, kita ingin pulsa kita segera masuk setelah kita membayar. Tapi kalau kita menunggunya cukup lama, baru masuk pulsanya dan itu kejadian terus-menerus, tentu kita akan berpikir untuk mengganti provider. Itu karena impact-nya terjadi karena sesuatu yang terus-menerus. Hal-hal kecil, jika dibiarkan dan berulang-ulang kali terjadi, maka resikonya akan menjadi bertambah besar. Dalam kata lain, ya harus kita cepat-cepat perbaiki jika terjadi suatu masalah risiko. Kemudian kita juga harus tahu siapa saja yang terlibat dalam aset. Ada pemilik aset yang mengeluarkan uang untuk memelihara aset, dia mengeluarkan uang. Ada orang yang mengelola aset, ini biasanya kita sebagai orang informasi yang mengelola aset, melindungi aset, memelihara aset. Kemudian juga ada orang yang bertanggung jawab jika terjadi risiko. Ini orang-orang yang terlibat dan memperbaiki jika terjadi suatu risiko. Mereka adalah orang-orang yang menugaskan kepada
aset kustodian untuk mengelola risiko. Bisa saja pemilik aset itu tidak sama dengan pemilik risiko. Pemilik risiko ini yang merupakan orang-orang yang bertanggung jawab di sini. Jas labanya harus pemilik, misalkan pemiliknya yayasan, sedangkan yang bertanggung jawabnya itu adalah para direktur. Mereka yang menugaskan untuk memelihara aset. Kalau manusia, kira-kira aset bukan kalau yang namanya manusia itu. Coba dipikirkan. Kita punya karyawan yang cerdas, jago programming, pekerjaannya bagus, skillnya tidak dapat tergantikan. Tentu dia adalah suatu orang aset. Tapi dalam informasi tidak boleh informasi tersebut hanya tergantung kepada satu orang. Jangan sampai nanti kalau dia pindah ke perusahaan lain, maka sistem tidak dapat ada yang mengolah. Dan juga tidak boleh tergantung kepada satu vendor. Jika vendornya ternyata hilang atau tidak meneruskan pekerjaan lagi, atau putus kontrak, jangan sampai sistem kita menjadi mati. Ketergantungan sistem terhadap suatu stakeholder itu harus kita lihat. Jangan sampai ketergantungan itu mutlak. Biasanya itu bukan menimbulkan juga risiko. Ini merupakan salah satu risiko yang termasuk kepada konsekuensi juga. Berikutnya kita akan lihat di sini bagaimana kita mendefinisikan jenis-jenis risiko yang ada. Di sini ada satu tabel yang bagus. Ini menceritakan bagaimana sumber-sumber penyebab risiko. Ini merupakan secara global, jadi bukan hanya risiko IT, tapi juga ada sumber-sumber yang muncul karena yang pertama kita lihat di sini ya, karena hubungan komersil dengan stakeholder atau pihak perusahaan lain, secara hukum, hubungan secara hukum, masalah ekonomi suatu negara, ekonomi perusahaan, kesalahan dari manusia atau human error, perilaku manusia yang salah, atau karena bencana, misalkan seperti bencana banjir. COVID juga merupakan suatu bencana. Kita tidak bisa menghindari menolak COVID, tapi kita bisa mengontrol impact-nya, supaya jangan sampai terjadi penyebarannya. Sekarang di zaman COVID, banyak sekali perusahaan IT yang berdampak, jadi merupakan suatu resiko berdasarkan dan alam. Keadaan politik di sini juga. Nah, sebagai orang IT, kita di sini membahas mengenai resiko yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian juga karena manajemen yang kurang baik, dan pengontrolan yang kurang baik bisa membuat suatu risiko tersebut muncul. Atau karena aktivitas individu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalkan aktivitas seseorang yang mempunyai privilege terhadap suatu password, dia bisa mengganti password dengan seenaknya, mengganti data dengan seenaknya, maka bisa terjadi risiko. Risiko yang terkenal yaitu risiko berupa fraud, data yang dipalsukan. Area-area yang berdampak apa saja, nah ini kita bisa mengisi di sini area dampaknya apa saja dari suatu risiko. Area mana yang berdampak, apakah departemen mana yang berdampak dari sini. Ada beberapa domain kalau kita sudah melihat aset, kemudian kita definisikan risiko itu berdasarkan dari domainnya. Di bagian mana risiko tersebut. Untuk risiko IT, kita definisikan menjadi 3 domain, yaitu domain dari sistem aplikasi. Risiko karena kita membuat sendiri, itu aplikasi ada risikonya. Risiko karena kita tidak menguji kelayakan dari suatu sistem, langsung kita pakai, ada risikonya. Risiko karena kita membeli kepada vendor, ada risikonya juga, kita tergantung terhadap vendor. Kita tidak bisa sembarangan mengubah-ubah suatu aplikasi. Kemudian risiko karena mengembangkan aplikasi. Kalau kita tidak melihat bagaimana blueprint-nya, lalu kita kembangkan sendiri, ini bisa salah. Bisa bukan terjadi pengembangan, malah jadi penurunan dari kualitas. Yang kedua adalah efektivitas dari continuity planning. Jadi yang namanya orang IT harus mempersiapkan jika ternyata sistem tersebut mati,
atau terjadi perubahan yang drastis, maka ada suatu rencana untuk memulihkan. Ya, harus ada continue planning, misalkan mati karena padam listrik, maka kita punya data-data server backup, server cadangan. Jangan sampai gara-gara mati listrik, maka semua transaksi terakhir itu hilang. Paling bahaya kalau terjadi pada bursa saham. Yang ketiga adalah yang paling terkenal, yaitu mengenai keamanan sistem informasi. Membahas mengenai saham, virus, ya, hacker di sini. Kemudian juga yang terkenal adalah pencurian data pribadi. Sekarang lagi ramai kita bahas. Di sini ada beberapa peraturan yang berhubungan dengan data pribadi. Misalkan Peraturan Menteri Komunikasi tahun 2016 yang sekarang sedang dilakukan perbaikan tentang perlindungan data pribadi. Ada juga Gramley Delay X, ini peraturan pertama yang membahas mengenai pentingnya data pribadi pada transaksi finansial. Dan juga yang sedang diadopsi oleh pemerintah Indonesia yaitu namanya PIPEDA, Personal Information Protection and Electronic Document Act. Ini buatan Kanada. Ini ketiga bagian domain ini merupakan yang sering dibahas di dalam IT risk atau risiko teknologi informasi. Jika ada pertanyaan, nanti silakan tuliskan mungkin di kolom komentar atau tuliskan di Classroom Google. Tanyanya nanti mungkin akan saya jawab. Nah, sekarang kita bahas khusus mengenai IT risk yang berasal dari keamanan informasi. Mengapa topik ini kita angkat? Karena topik ini yang paling sering dalam informasi. Berdasarkan ISO 27005, jadi keluarga ISO 27000 ini membahas mengenai keamanan informasi. Dan 27005 ini memberikan suatu definisi apa yang disebut dengan keamanan sistem informasi. Jadi, ada suatu potensi yang memberikan suatu ancaman untuk mengganggu kerentanan dari suatu aset atau grup aset dan menyebabkan suatu hal yang tidak menyenangkan terhadap organisasi. Jangan sampai ada data bocor, misalkan kita mengirimkan email, ternyata ada tabel penting, tabel perusahaan kita kirimkan merupakan tabel yang rahasia. Nah, itu hati-hati. Dan kadang kita harus mengawasi juga jangan sampai karyawan kita mengattach gambar-gambar yang merupakan gambar-gambar penting yang tidak boleh di-sharing. Karena data digital itu mudah sekali, tinggal kita scan, kita kirim. Tidak harus berhati-hati. Formula risiko itu mudah, itu tinggal mengkalikan antara impact yang terjadi dengan keseringannya atau likelihood-nya. Ini bisa itu risikonya. Jadi kalau impact-nya kecil, tapi risikonya yang ini kecil, tetapi kejadiannya sering, yaitu bahaya juga. Nah, ini impact dan likelihood sudah kita bahas tadi. Kita bisa gambarkan penentuan risiko dengan gambar seperti ini. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, awalnya muncul ada ancaman, ada kerentanan, vulnerabilitas, kita harus menilai bagaimana tingkat kerentanan kita. Kerentanan ini bisa terhadap ancaman dari hacker, dari virus, atau adanya bug-bug pada aplikasi kita yang bisa membuat sistem menjadi error atau istilahnya ngehang ya. Kemudian likelihood, kapan terjadinya, bagaimana kejadian per hari, per tahun, bagaimana risiko tersebut muncul, bagaimana impact-nya dari suatu kejadian, dan kita bisa menghitung akhirnya risiko itu adalah impact kali likelihood. Dan ratingnya, kita bisa nilai secara kualitas ataupun secara kuantitas. Kalau secara kualitas, kita bisa hitung, misalkan impact-nya high dikalikan dengan likelihood to high, bisa menjadi very high. Ya, risk ratingnya. Kalau pakai angka, misalkan impact-nya skalakan 80%, likelihood-nya mungkin cuma 20%, berarti sekitar 16%. Kejadian yang jarang terjadi, bisa saja impact-nya besar.
Jadi kita tidak boleh mengabaikan walaupun kemungkinannya adalah 0,00 sekian persen atau likelihood-nya 0,00 sekian persen. Tapi kalau impact-nya besar, wah jangan sampai. Misalkan di Bandung ini jarang, mungkin di daerah yang tinggi jarang terjadi banjir. Bisa saja karena kebocoran genteng tiba-tiba server kebanjiran. Itu kan kemungkinannya tidak terduga, sangat kecil. Tapi impact-nya fatal, server bisa rusak. Kita catat dalam bentuk namanya register resiko. Seperti ini ya. Jadi kalau kita di lapangan secara manual kita catat, nanti kita hitung bagaimana resikonya itu apa saja yang terjadi, konsekuensinya apa, kemudian likelihood-nya berapa kali dalam seminggu terjadi kita catat, kemudian bagaimana cara mengontrolnya, yang biasa kontrol yang dilakukan apa, rating dari konsekuensi, rating dari likelihood, kemudian kita hitung tingkat resikonya. Kita definisikan levelnya apakah dari yang berbahaya, harus diprioritaskan dengan cepat, sampai yang dapat diabaikan. Inilah yang disebut dengan register resiko yang kita pakai dalam arti departemen. Apakah perusahaan di Indonesia menggunakan seperti ini? Ya mungkin masih sedikit ya. Tapi kalau kita ingin supaya layanan kita bagus, ya kita mulai sekarang harus menggunakan catatan ini untuk melakukan analisis kepada sistem kita. Jenis risiko ada 3. Ada yang disebut dengan inherent risk. Ini adalah risiko-risiko yang tidak bisa kita abaikan, risiko yang muncul karena secara alami. Jadi kalau kita punya aset, tentu risikonya kita harus pelihara aset itu. Kalau asetnya berupa server, kita harus bayar listrik. Kita harus memberikan AC supaya jangan sampai ada tikus yang merusak kabel pada server, yaitu inherent risk. Kemudian juga ada control assessment dan control value. Ini adalah suatu cara untuk kita memanage suatu risiko. Jadi control itu merupakan suatu tool, solusi atau proses untuk mengolah risiko. Dan control assessment ini digunakan buat mengoptimasi kontrol tersebut. Jadi kita menghitung bagaimana caranya yang terbaik supaya kita bisa menghindari, kemudian kalau kita bisa memitigasi dari suatu risiko. Dan residual risk itu merupakan risiko yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Risiko yang harus kita terima setelah kita melakukan suatu pengontrolan. Misalkan saya ingin pergi dari rumah saya, itu bisa kita pilih. Kalau rumahnya jauh dengan kampus, berarti harga rumahnya murah, tetapi biaya transportasinya mahal. Kalau rumahnya dekat kampus, mungkin harga rumahnya mahal, tetapi biaya transportasinya murah dengan jalan kaki. Nah, kalau rumah sekarang kasusnya rumahnya cukup jauh. Nah, itu kita harus menyediakan uang untuk ongkos transport. Kita bisa pilih mau naik apa yang paling sesuai dengan keuangan kita. Apakah mau naik bus, naik kereta. Mungkin kalau bawa kendaraan pribadi terlalu mahal biayanya. Nah, itu disebut dengan kontrol. Kita bisa mengontrol kondisi yang menjadi inherent risk-nya. Kita kontrol, kita bisa pilih-pilih, tapi setelah kita pilih-pilih, ada yang tidak bisa kita kontrol, yaitu waktu kedatangan. Karena waktu kedatangan kita dari tempat rumah kita ke kampus itu banyak sekali faktornya, apakah kemacetan yang tiba-tiba terjadi, jadi banjir, itu ada residual risk, kita nggak bisa kontrol. Ya kalau misalkan walaupun pagi-pagi kita sudah tahu jadwal tidak macet, berarti bisa saja jalan menjadi macet. Kita sudah lewat tol, bisa saja jalan tol jadi macet, entah karena demo, atau karena apapun. Jadi sesuatu yang di luar dari kemampuan kita mengontrol itu merupakan residual risk. Jadi misalkan kita punya server, sekarang contohnya pada server ya. Kalau server tersebut digunakan buat perwalian mahasiswa. Mahasiswa menggunakan hari-hari terakhir buat perwalian. Dikasih 40 hari, dipakainya hari ke-39 dan 40. Sehingga server yang biasa dirancang untuk perwalian 200 orang, sekarang bebannya
menjadi 4.000 sampai 15.000 yang melakukan perwalian. Sehingga server menjadi kewalahan dan terjadi proses antrian. Tidak semua bisa dilayani dengan cepat. Nah, ini merupakan suatu residual risk. Kita tidak bisa apa-apakan karena server kita cuma satu, yang datang bertubi-tubi melakukan perwalian. Sehingga itu alasannya mengapa perwalian sering dibagi-bagi program studi. Supaya jangan sampai tidak bisa melayani. Itu merupakan residual risk, kita tidak bisa apakan. Nah, control risk-nya bagaimana? Control risk-nya ya kita atur prodi mana yang paling banyak di hari apa, yang sedikit digabung dari apa. Itu merupakan control risk. Mudah-mudahan ilustrasi ini menjadi jelas. Jadi control risk bisa saja berupa suatu kebijakan, bisa juga berupa suatu program komputer untuk memverifikasi, ya apapun yang menjadi cara untuk kita mengurangi inherent risk ini. Mudah-mudahan menjadi jelas ilustrasi dari saya tadi. Untuk IT control dari COSO itu memberikan suatu contoh kontrol untuk IRM, Enterprise Risk Management. Jadi dia memberikan contoh kontrol itu apa saja. Dia bagi menjadi kontrol secara umum dan kontrol secara aplikasi. Kontrol secara umum misalkan reliabilitas of information system processing. Membuat sistem jangan sering-sering melakukan kesalahan. Jangan sistem menjadi not available, itu adalah reliabilitas. Sampai sistem menjadi gagal. Kemudian ada integritas data, integritas program, sampai continuity of processing. Kemudian ada juga application control, jadi COSO ini membuat dua nama control, yang satu diberi nama general control, yang satu diberi nama application control. Ada juga nanti yang dihasilkan oleh COBIT, jadi tidak hanya COSO ya. Ini adalah residual risk yang tadi. Jadi residual risk itu merupakan hal-hal yang sudah kita kontrol tetapi tidak bisa kita apa-apakan lagi. Di sini menurut satu standar dari Australia, yang namanya residual risk itu adalah bertipe concern atau isu. Jadi sesuatu yang real, yang dari situasi yang potensial, yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang tidak bisa kita apa-apakan, tidak bisa kita lagi mitigasi lagi, kita tidak bisa kita kurangi lagi, harus kita terima. Itu pertimbangan terakhir yang harus kita terima. Juga bisa berupa suatu indikator data yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Atau juga bisa berupa impediment data, itu data yang tidak bisa kita peroleh, mau bagaimanapun caranya, kita tidak bisa peroleh. Jadi sudah stop di situ, dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Itu merupakan contoh dari residual risk. Nah, secara umum kita juga bisa menempatkan bentuk manajemen risiko dalam gambar seperti ini. Ini sudah kita bahas, jadi langkah-langkahnya kita identifikasi dulu asetnya apa, kemudian kita definisikan ancamannya apa, identifikasikan bagaimana kemampuan, kekuatan sistem kita, kemudian bagaimana impact-impact yang terjadi jika ancaman tersebut muncul, kejadiannya mana, itu disebut dengan risk assessment. Kita hitung mana yang menjadi inherent risk, mana yang menjadi control assessment yang bisa mengurangi inherent risk, mana yang namanya residual risk yang merupakan hasil yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Kemudian masuk kepada sisi risk treatment, yaitu kita melakukan risiko bagaimana, apakah kita accept menerima apa saja, atau kita memulihkan, kita mitigasi, kita selesaikan pada kondisi yang normal kembali, atau kita hindarkan. Jadi jauh-jauh hari kita proteksi jangan sampai terjadi. Atau kita minta bantuan kepada pihak lain, kita transfer resiko tersebut kepada orang-orang yang bisa membantu kita, atau departemen yang bisa membantu kita. Tentunya kalau kita transfer pasti ada biaya, cost yang harus kita keluarkan. Atau kita sharing kepada partner kita
itu termasuk kepada transfer risiko. Setelah itu, setiap risiko harus dicatat, dimonitoring, dan dilaporkan. Nah, kalau sampai terjadi, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi risiko tersebut. Jika di balik risiko ada keuntungannya, kita harus mengolah dengan baik. Kita tidak boleh menolak risiko, apalagi risiko tersebut golongannya adalah konsekuensi. Itu biasanya kita harus terima dan kita jadikan sebagai unsur kekuatan kita. Jadi misalkan dari kasus yang beban tadi, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin orang lain tidak bisa mengatasi beban karena server terlalu banyak. Kita bisa mengatasi ini misalkan kita membantu dengan menggunakan backup, bantu dengan server sifatnya cloud supaya lebih cepat. Nah, itu merupakan satu cara supaya kita bisa mengatasi risiko dan bisa menjadi keuntungan dan menjadi daya saing bagi perusahaan kita. Selain kontrol dari COSO, ada juga kontrol-kontrol lain di sini. Ada yang bersertifikasi yaitu NIST SP800-500 yang bersertifikasi. Ada ISO 2705 tadi. Ada juga kontrol dari COBIT yang mungkin cukup terkenal walaupun tidak tersertifikasi tapi banyak sekali dipergunakan. Dan juga dari manajemen proses untuk OTAP Allegro dan FAIR. Ini mungkin tidak banyak kalau saya akan ceritakan di sini. Ini harus ada mata kuliah khusus untuk manajemen risiko IT untuk menceritakan tentang OTAP Allegro dan FAIR. Oke, sekarang kita masuk mengenai bagaimana kita melakukan assessment. Jadi setelah treatment, kita lakukan assessment. Assessment tersebut bisa secara kuantitatif maupun secara kualitatif atau semi-kuantitatif. Seperti apa itu, kita akan lihat secara singkat. Yang pertama itu adalah secara kuantitatif. Jadi kita lihat di sini, kolom atas adalah konsekuensi, kolom yang di bagian horizontal adalah likelihood. Nah, setiap impact kita nyatakan dengan kerugian dalam bentuk pound sterling. Kemudian kita berikan, karena kuantitatif, risk assessment kuantitatif, kita kasih angka, kasih nilai. Misalkan konsekuensinya adalah yang katastrofik, ini bahaya sekali. Kemudian berwarna merah, itu nilainya 5 konsekuensinya. Kemudian kejadiannya kita pilih yang nomor 5 juga, almost certain, 50% terjadi. Maka rating dari risikonya adalah 5 kali 5, 25. Dengan impact-nya lebih besar daripada 500.000 pound sterling kerugiannya. Jadi dengan gambar tabel ini kita bisa menilai bagaimana kejadiannya. Untuk satu perkara kita bisa nilai dia termasuk golongan yang mana, nanti kita hitung, kita kalikan. Rating yang paling besar yaitu 25 memiliki impact kerugian yang paling besar. Jadi merah itu zona yang berbahaya. Mungkin kalau yang oranye ini ya kurang prioritasnya lah dibandingkan yang merah. Yang kuning masih berbahaya, tapi kurang prioritasan dari warna oranye, dan yang hijau mungkin dapat kita abaikan. Ini adalah yang kuantitatif. Sekarang yang kualitatif seperti ini. Ini adalah yang kualitatif. Jadi kualitas ya, kualitas berarti bukan angka yang dipergunakan. Biasanya ini ada yang kualitatif itu cukup kita menggunakan warna-warna tadi saja. Jadi risiko levelnya kalau merah itu berarti berbahaya ya, berbahaya. Kalau yang warna oranye sedikit kurang berbahaya ya, signifikan risk ya. Kalau yang kuning itu ya kurang berbahaya dibandingkan dengan oranye, moderate risk. Nah, kita kasihkan suatu skor yaitu impact dikalikan dengan likelihood. Dari risk-nya kita kasih skor. Nah, mungkin skornya bukan suatu angka, tapi nama. Jadi kalau konsekuensinya, impact-nya itu adalah
high, kemudian likelihood-nya juga high, maka resikonya disebut high. Ya, karena kualitatif kan hasilnya bukan suatu angka. Yang terakhir adalah yang semi kualitatif. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ya mungkin sesuai dengan namanya ya, semi kualitatif. Jadi sama, tidak ada angkanya, tetapi kita sebutnya pakai nama. Jadi kalau medium dengan high, berarti medium high. Jadi kalau likelihood-nya adalah medium, kemudian ketemu dengan impact-nya adalah high, berarti medium high. Seperti itu. Dan namanya, lihat ada low, ada low medium, ada medium high, ada kalau high mungkin high saja, tidak kita sebut high, mungkin jadinya high saja ya, seperti itu. Jadi pakai namanya, ini disebut dengan semi kualitatif gitu. Apa tujuannya? Ya kita gambar ini merupakan model. Nanti kita cek di lapangan apakah sesuai. Apakah setiap tahun bisa berganti antara impact dan likelihood-nya. Nah, ini kita jadikan satu model. Supaya kita mengolahnya jangan sampai salah prioritas. Jangan sampai gara-gara salah penanganan resiko, harusnya resiko yang prioritas pertama, kita kerjakan resiko yang nomor 3. Maka resiko nomor pertama bisa kalau tidak diselesaikan bisa menyebabkan resiko baru yang dikenal dengan nama collateral risk atau risiko yang disebabkan karena kita salah penanganan, risiko menghasilkan risiko baru. Yang dapat kita terima risiko-risiko tersebut, ini yang disebut dengan, kadang-kadang disebut dengan risk appetite. Ya, namanya adalah risk appetite, seperti kita makan, risk appetite. Suatu perusahaan itu risiko acceptance-nya semakin lama semakin tinggi. Kalau dia mengelola dengan baik, dia bisa menambah risiko lagi. Jadi ada profit. Misalkan dia mengelola suatu sistem yang digunakan di pulau atau di Bandung lah, di Bandung. Karena dia sudah tahu karakter dari Bandung, dicoba di Jakarta, berhasil. Coba sekarang ke seluruh Indonesia. Nah, perluasan dari satu sistem berarti ada risiko baru. Tapi karena dia sudah berpengalaman, ditambah lagi. Berarti risiko meningkat. Atau risiko yang dapat dia kelolanya bisa makin bertambah. Di sana akan menjadi profit. Jadi di sini dalam mengolah informasi, tujuannya itu adalah untuk mencari profit. Kalau kita bisa mengolah dengan baik, maka kita bisa mengejar suatu profit tersebut. Di sini risiko menjadi suatu challenge, menjadi suatu tantangan untuk dikelola dengan baik. Tantangannya apa? Ya, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, maka kita harus pasti mengerjakan beberapa risiko yang harus kita kelola. Tapi bahayanya jangan sampai kita mengelola tapi kita buta dengan risiko-risiko ini. Kita tutup mata, tutup telinga dengan risiko-risiko ini, maka ya kalau dalam mobil kita bisa nabrak. Kita tidak melihat rambu, kita tidak melihat tanda-tanda di jalan, itu berbahaya. Jadi paling baik adalah kita hadapi, tapi kita data risikonya apa, dan lama semakin meningkat. Pembalap mobil mungkin tidak sama dengan kita membawa mobil pribadi. Risikonya berbeda-beda. Jangan sampai salah. Pembalap mobil tetapi menggunakan mobil pribadi di jalan dengan kecepatan tinggi. Berarti penanganan risikonya salah. Pengontrolnya salah. Supir angkot sudah terbiasa dengan kondisi angkot yang selap-selip, zigzag, menjadi supir pribadi ya salah. Harus ada proses untuk menyamakan konsep dari risiko tersebut. Seperti itu, jadi konsep sehari-hari akan terpakai. Jadi kalau sistem, karena itu kita balik, sistemnya hanya dapat digunakan secara lokal karena pakai servernya yang tidak dirancang buat digunakan oleh banyak orang, tapi kita gunakan server tersebut secara nasional. Tentunya ya pasti akan ada masalah karena tidak disesuaikan dengan bebannya, tidak disesuaikan dengan standarnya, itu tidak sesuai dengan standar yang digunakan, ini termasuk golongan yang conformity. Nah, itu merupakan kesalahan sering terjadi satu risiko. Kita lihat sekarang bagaimana treatment kalau kita simpulkan mengatasi risiko itu, bagaimana caranya.
Lihat di sini, cara yang bagus untuk mengatasi risiko adalah pemulihan risiko yang terukur, sesuai dengan standar prosedur atau sesuai dengan disaster recovery plan. Jangan sampai tidak sesuai standar, nanti akan menimbulkan risiko baru atau menimbulkan biaya baru. Target pemulihannya sesuai dengan inspeksi dengan tepat. Jadi kita harus menginspeksi mana dulu yang harus diselesaikan, bagaimana bagian yang menjadi sumber terjadinya risiko harus kita perbaiki. Jangan sampai masalah human error setiap tahun berulang. Karena inspeksinya salah, bukan ke human error kepada sistem. Kalau sistem yang salah dipakai terus-menerus, ya target pemulihannya menjadi salah. Jadi yang satu ingin mengembangkan, padahal sistemnya memang ada bug atau ada masalah. Pemilihan cara pemulihan berdasarkan alasan yang logis. Apakah pakai prioritas, pakai sisi cost mana yang paling murah, kemudian apakah kita mendahulukan reputasi terlebih dahulu, atau kita mendahulukan trust. Jadi sistem tersebut jangan sampai menghilangkan kepercayaan dari para pengguna sistem, yang kita dahulukan dibandingkan dengan risiko-risiko lain misalkan. Setiap pemulihan risiko ini harus tercatat dan dapat diaudit. Jadi dilaporkan dan dicatat. Kita bisa melihat mana risiko-risiko yang dapat ditangani untuk meningkatkan kemampuan dari penanganan risiko atau disebut kemampuan dari risk appetite-nya. Kemudian tentukan konsekuensi pemulihan ini harus dapat diterima. Jadi para asset owner harus tahu apa konsekuensinya. Para risk owner juga harus tahu konsekuensinya apa dari suatu pemulihan. Jangan sampai pemulihan ini tidak dikomunikasikan sehingga para asset owner, pemilik aset, dan risk owner, pemilik risiko itu merasa kecewa karena pemulihannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pemulihan risiko tidak menyebabkan munculnya risiko atau dampak yang baru. Dampak ini bisa berpengaruh kepada perusahaan maupun kepada masyarakat. Misalkan ke program yang sedang diperbaiki, malah hasilnya lebih jelek dibandingkan dengan program aplikasi sebelumnya. Berarti ini bukan menambah solusi, malah menambah masalah atau menambah risiko baru. Jangan sampai kita menyelesaikan dengan masalah baru, bukan mendatangkan solusi, tapi membuat masalah baru. Oke, mungkin sampai di sini materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau dituliskan di Classroom Google yang sudah disediakan. Sampai bertemu kembali.